Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bambang Santoso. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, berbahagia selalu. Kali ini konten yang kita sampaikan perihal untuk pemahaman mengenai COA atau chart of account. Chart of account itu sebagai formula mengenai bagan akun atau bagan perkiraan atau rekening. Kenapa dibuatkan bagan akun? Karena kita ketahui bahwa banyak jenis macam-macam akun. Makanya di akuntansi kita buatkan formula atau seperti template lah pengelompokan akun. Yang pertama yaitu kelompok aset atau aktiva atau kekayaan atau harta. Nah, itu current asset merupakan kelompok yang liquid, ada cash, ada marketable securities, ada supplies, ada account receivable, ada prepaid expense, ada investment inventory. Nah, itulah disusun menurut masa liquidnya. Untuk aset yang jangka panjang namanya non current asset atau fixed asset atau long asset atau aset jangka panjang atau juga property plant equipment. Seperti ada kaitannya dengan jenisnya, ada tangible asset atau aset berwujud. Nah, itu susunannya nanti kan juga masa manfaatnya disusun secara urutan, mulai daripada land atau tanah, kemudian ada building, bangunan, kemudian ada machinery, mesin, kemudian ada vehicle, kendaraan, equipment, peralatan. Nah, untuk masing-masing aset yang tangible tadi, berwujud tadi, susutnya namanya depreciation. Kecuali tanah tidak susut karena masa manfaatnya tidak terbatas. Kemudian masuk ke intangible asset, ya, aset tidak berwujud seperti ada goodwill, patent, copyright dan sebagainya. Susutnya namanya amortization. Jenis yang lain yaitu untuk source natural atau sumber alam, ya. Sumber alam itu susun namanya depletion, seperti mineral, timah, nikel, emas dan sebagainya. Kemudian juga sisi lain yang di balance sheet atau berkaitan dengan posisi keuangan yang belum tersurat secara lengkap, yaitu labor, ya, tenaga SDM, tenaga kerja. Nah, itu susun namanya depresi sebetulnya. Kalau dihitung-hitung aset sumber daya manusia itu sangat signifikan, ya, karena kalau di perusahaan atau di suatu organisasi SDM-nya dengan intelektual tinggi sudah S1, S2, S3 itu kan luar biasa, bisa mendatangkan aset-aset yang lain. Itu beberapa jenis aset sebagai kelompok nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke liability atau liabilitas atau kewajiban atau hutang. Nah, di situ kan ada kelompok yang masa pelunasannya kurang dari 1 tahun cepat, yaitu ada account payable, utang dagang, utang usaha, kemudian notes payable, utang vessel atau vessel bayar, kemudian tax payable, utang pajak, atau istilahnya pajak tertangguh lah. Kemudian ada earn revenue, pendapatan diterima di muka. Nah, tadi matching sama yang sebelah aset ada prepaid, itu sama-sama akun yang accrual atau deferral, tertunggak tertangguh, makanya perlu akhir periode itu adjustment. Kemudian masuk jangka panjang untuk liability yaitu long term liability, seperti yang umum biasanya kan bank loan atau bank payable, utang bank, dan ada mortgage, ya, dan juga ada bonds, obligasi. Nah, itu yang jangka panjang. Kemudian kelompok ketiga yaitu equity atau ekuitas atau modal atau capital. Kadang-kadang kalau panjang disebut dengan ekuitas pemegang saham. Nah, ini kalau untuk perusahaan proprietorship partnership kan modal, ya, modalnya perseorangan atau modalnya persekutuan lebih dari 2, kalau perseorangan 1. Untuk perusahaan corporation, nah, untuk ekuitas pemegang saham itu kan beberapa item atau sumber dananya lebih dari 1, bisa
paid in capital, PIX. Paid in capital itu ada common stock, preferred stock, ada EGU, kemudian ada retained earning, treasury stock dan sebagainya. Nah, itulah namanya akun-akun yang real atau nyata atau permanen. Itu tiap akhir periode tidak ditutup, tapi dilanjutkan pada periode berikutnya. Namanya akun nyata, itu akun-akun yang dilaporkan di financial position atau posisi keuangan atau balance sheet atau neraca. Kemudian untuk akun lainnya yaitu revenue ya atau pendapatan. Itu masuk di laporan income statement, laporan laba rugi ya. Income statement pertama di bagian awal itu kan ada namanya total revenue. Kalau istilahnya kalau di income statement yang umum sales. Kenapa sales? Karena total revenue pendapatan itu yang utama awal mula yang menjadi pokok usaha bisnis adalah sales revenue, pendapatan dari penjualan. Sedangkan itu ada banyak hal yang pendapatan, ada rent revenue, pendapatan sewa, kemudian interest revenue, pendapatan daripada bunga, kemudian juga dividend revenue, pendapatan dividen dan sebagainya. Makanya disebut di jumlah namanya total revenue, total pendapatan. Baru dengan semua beban expense atau cost, ada cost dan sebagainya. Itu untuk kelompok revenue. Yang terakhir adalah kelompok expense atau beban atau biaya. Ya, ini semua pengeluaran kita. Salah satu bagian pada akun temporary tadi kan ada revenue sama expense, ini yang ditutup pada akhir periode. Makanya untuk menutup butuh namanya closing entry atau jurnal penutup. Nah, kalau sudah ada jurnal penutup, nanti akhir periode disusun namanya post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutup. Itu rekap summarizing semua akun yang tinggal di list daftar akun-akun yang permanen atau tadi yang real tadi. Jadi yang nominal sudah tidak ada, menjadi akun dan saldonya pada periode yang berjalan yang terakhir ini. Itu semua akan menjadi beginning balance atau saldo awal periode berikutnya. Nah, saldo dan akun awal tadi boleh berbentuk nanti di periode berikutnya boleh bentuk balance sheet awal atau posisi keuangan awal atau bentuk trial balance awal. Nah, itu nanti akan diposting awal mula di periode berikutnya adalah sebagai beginning balance atau saldo awal atau opening balance, saldo pembuka ya di ledger, terutama untuk general ledger, buku besar umum. Itu moga-moga apa yang bisa kami jelaskan mengenai pengelompokan akun moga-moga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.